Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Layatul Adaha, perwakilan dari kelompok 2, kelas 93, SMPI Darul Mukminin. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul Ekonomi Kreatif dan Perkembangan Pusat-Pusat Keunggulan Ekonomi. Mata pelajaran IPS, Guru Bidang Studi Bapak Maulana Hasan, SPDI. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas, berkarya dalam ekonomi kreatif mengandalkan ide dan stock of loan dari sumber daya sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Sejak mulai dikembangkan secara sistematis pada 2009, ekonomi kreatif mulai tumbuh dan berkembang menjadi sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Bagaimana alasan perkembangan ekonomi kreatif dan langkah-langkahnya? Di era globalisasi sangat ini, pengembangan ekonomi kreatif sangat penting. Hal tersebut sangat beralasan karena ekonomi kreatif memberikan berbagai kontribusi bagi perekonomian nasional. 1. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara. 2. Menciptakan iklim berbisnis yang positif. 3. Membangun citra dan identitas bangsa. 4. Berbasis pada sumber daya yang terbarukan. 5. Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif bangsa. 6. Memberikan dampak sosial yang positif. Pun langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai berikut. Terbitan Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. 2. Menyusunan cetak biru pengembangan ekonomi kreatif. 3. Pembentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Perpres nomor 92 tahun 2011. 4. Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif berdasarkan Perpres nomor 6 tahun 2015 tentang 5. Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Pengendalian Kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional. 6. Pembentukan tim teknis menyusunan skema pembiayaan bagi industri kreatif berdasarkan keputusan Materi Koordinator Perekonomian nomor 2000 tahun 2015. Sementara itu, bidang ekonomi kreatif mencakup bidang perikanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, pasion, film, video, fotografi, permainan interaktif, musik, pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio, televisi, riset dan pengembangan. Apa saja hal-hal yang diperlukan dalam ekonomi kreatif? Dalam ekonomi kreatif memerlukan berbagai hal. Hal tersebut antara lain kreativitas, inovasi, dan kemandirian. 1. Kreativitas adalah daya atau kemampuan menciptakan sesuatu. Orang yang memiliki kemampuan untuk mencipta disebut orang yang kreatif. 2. Inovasi berasal dari bahasa Latin innovatio, artinya pembaruan. Inovasi menurut Koen Jaranirat adalah suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam. Inovasi dilakukan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh manusia. Adapun tujuan inovasi sebagai berikut. A. Meningkatkan kualitas. B. Mengurangi biaya. C. Menciptakan pasar baru. D. Memperluas jangkauan produk. E. Mengganti produk atau layanan. F. Mengurangi konsumsi energi. 3. Kemandirian. Kemandirian dibentuk, dilatih, dan dikembangkan dalam proses sosialisasi yang dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan kemudian lingkungan masyarakat. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Setiap daerah di Indonesia pada umumnya memiliki produk-produk unggulan yang dibanggakan oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan potensi sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda. Contohnya antara lain sebagai berikut. 1. Bali. Bali terkenal dengan wisata alam dan wisata budaya yang menjadi unggulan destinasi wisata alamnya antara lain. A. Pantai Kuta, Pantai Sanur. Wisata budaya contohnya A. Menampilkan tarian daerah seperti kecak, barong,
Ranrakda, dan Pendet Upacara Ngaben. 2. Yogyakarta. Yogyakarta dikenalkan sebagai kota pelajar dan kota budaya. Yogyakarta merupakan salah satu unggulan destinasi wisata selain Bali. 4. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan potensi alam yang sangat besar. Sekian, hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.